Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Hulu di Profesaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips agar dapat mencapai skor SKD 440 lebih pada seleksi CPNS tahun 2024. Nah, jadi seperti apakah tipsnya atau triknya teman-teman supaya bisa menembus skor 440 lebih? Simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa pada video ini kita akan membagikan tips atau trik supaya kita bisa menembus skor 440 lebih pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Nah, yang pertama sekali teman-teman yaitu pahami konsep dasar SKD, di mana SKD ini adalah singkatan dari seleksi kompetensi dasar, dan pada tahun 2024 ini pada SKD-nya itu terbagi 3 kelompok tesnya teman-teman. Yang pertama adalah TWK, kemudian TIU dan TKP. Nah, jadi salah satu tipsnya di sini yaitu kita harus memahami konsep dasarnya teman-teman. Di mana untuk TWK itu sendiri adalah soalnya mulai dari nomor urut 1 sampai dengan 30. Artinya TWK ini terdiri dari 30 soal. Kemudian TIU adalah mulai dari 31 sampai dengan 65. Kemudian TKP-nya adalah mulai dari 66 sampai dengan 110. Dan kemudian kita juga harus paham waktunya adalah 100 menit untuk mengerjakan 110 butir soal. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan tipsnya untuk pengerjaan. Jadi teman-teman nanti bisa mempedomani ini adalah berdasarkan pengalaman saya waktu saya mengikuti seleksi kompetensi dasar pada tahun 2019 lalu, di mana kita harus mengerjakan sesuai dengan urutan seperti berikut. Yang pertama adalah kita harus mengerjakan dulu TKP, kemudian TWK, dan kemudian yang terakhir adalah TIU. Nah, jadi pada video ini saya juga akan menjelaskan kenapa kita harus mengerjakan sesuai dengan urutan seperti begini, teman-teman. Nah, oke, di sini saya punya alasan mengapa kita harus mengerjakan sesuai dengan urutan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa kita harus mengerjakan terlebih dahulu TKP. Alasannya adalah pertama teman-teman bahwa TKP itu tidak ada nilai 0. Semua jawaban punya bobot nilai maksimal 5 dan minimal adalah 1. Kemudian yang kedua adalah soal TKP itu biasanya panjang teman-teman ya. Jadi di sini kita lebih merekomendasikan supaya dikerjakan di awal pada saat konsentrasi kita masih bagus. Kenapa? Karena soalnya adalah panjang teman-teman. Dan juga ini sayang kalau misalnya kita tidak sempat mengerjakan dengan konsentrasi yang bagus karena di sini tidak ada nilai 0 teman-teman ya. Semua pilihan yang ada adalah memiliki bobot masing-masing yaitu maksimal 5 dan minimal 1. Kemudian sekarang kita akan lanjut dengan TIU. Kenapa TIU yang kedua adalah, jadi menurut Mimin di sini ini subtes paling sulit, butuh konsentrasi tinggi. Nah, di sini teman-teman kebanyakan untuk tahun 2024 ini sekarang adalah lebih banyak peserta itu gagal di TWK. Jadi jangan nanti sampai teman-temannya dikerjakan TWK ini di terakhir ya teman-temannya, tetapi di sini lebih baik dikerjakan setelah teman-teman mengerjakan TKP. Kemudian yang terakhir adalah kita mengerjakan TIU atau TIU, di mana pengalaman Mimin di sini yaitu soalnya pendek dan cenderung mudah. Nah, jadi itulah teman-teman alasan kenapa kita harus mengerjakan soal-soal SKD tahun 2024 ini, mulai dari TKP, kemudian baru dilanjutkan dengan TWK, dan terakhir kita kerjakan adalah TIU. Kemudian di sini kita kembali membahas tips dan triknya. 1. Begitu tes dimulai teman-teman ya, langsung klik dan kerjakan soal nomor 66 sampai dengan 110. Ini adalah soal TKP. Jadi sekali lagi teman-temannya kita mengerjakan TKP di awal dan nanti pada saat masuk atau login teman-teman itu langsung mengklik nomor 66 sampai dengan 110 karena soal TKP itu adalah mulai dari urutan 66. Setelah itu teman-teman silakan nanti klik dan kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 30, itu adalah soal TWK. Kenapa? Kita tadi sudah menyampaikan bahwa kita mengerjakan TWK itu adalah setelah selesai TKP.
Nah, jadi di sini artinya kalau misalnya kita sudah selesai sampai dengan 110, maka kita langsung ke nomor 1 sampai dengan 30, yaitu untuk mengerjakan TWK. Setelah itu teman-teman, yang terakhir adalah kita langsung klik dan kerjakan soal nomor 31 sampai dengan 65. Ini adalah soal TIU atau tes intelijensi umum teman-teman ya. Ini adalah terakhir kita kerjakan. Nah, kemudian di sini juga ada Mimin kasih atau bagikan catatan penting. Pertama adalah jangan berlama atau terpaku di satu nomor. Misalnya teman-teman mengerjakan soal nomor 1, kemudian teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan cuma di sini butuh waktu. Nah, jadi di sini saya sarankan itu jangan terlalu terpaku ke situ teman-teman ya. Karena setelah soal ini sebenarnya masih ada soal yang mudah, yang cara pengerjaannya itu lebih cepat teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti waktu itu habis di satu nomor soal saja. Kemudian yang kedua adalah kalau mentok atau tidak bisa dijawab, lanjutlah saja ke soal berikutnya teman-teman ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu di soal itu untuk mengerjakan soal itu, karena di depan nanti pasti ada soal yang lebih mudah teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah setelah mengerjakan semua subtes, baik itu TKP, TWK, dan TIU, hitung dan tandai jumlah jawaban yang kalian yakin benar teman-teman ya, supaya kita bisa memprediksi seberapa sebenarnya skor yang sudah kita peroleh. Kemudian teman-teman, tips yang berikutnya adalah peserta harus mengetahui nilai ambang batas formasi umum ya teman-teman ya, kalau misalnya kita formasi umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk TKP itu jumlah soalnya kan 45 ya teman-teman ya. Kemudian di sini dia memiliki nilai ambang batas atau passing grade itu 166. Artinya kita baru bisa dinyatakan lolos kalau misalnya nilai TKP kita itu adalah 166. Kemudian bobot jawabannya tertinggi 5, terendah 1, dan jika misalnya kita tidak menjawab maka nilainya 0. Kemudian untuk TIU sendiri itu jumlah soalnya adalah 35 dan passing grade-nya untuk formasi umum ya 80. Kemudian begitu juga dengan TWK, jumlah soalnya adalah 30, passing grade-nya adalah 65. Dan kemudian untuk TIU dan TWK itu jika kita memilih jawaban yang benar maka nilainya 5, dan jika salah nilainya 0, dan jika kita tidak mengisi atau menjawab itu nilainya 0. Kemudian ini jumlah durasi waktunya itu adalah 100 menit atau bisa dikatakan adalah 1 jam 40 menit. Nah, jadi itu teman-teman, kita harus mengenal ini sebelum kita mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD teman-teman ya, supaya semua kita sudah paham mengenai peraturan mulai dari nilai ambang batas, jumlah soalnya, dan durasi waktunya. Oke teman-teman, kita harus di sini mengasumsikan nilai kita adalah misalnya 400 lebih. Maka di sini kita harus bisa memberikan gambaran untuk masing-masing kategori. Misalnya TKP ini passing grade-nya tadi kita sampaikan adalah 166. Target soal benar ini adalah 40. Kita usahakan 40 karena jumlah soal tadi kan 45. Kita usahakan 40 soal benar sehingga skor kita adalah 200. Setelah itu untuk TIU tadi kita sampaikan nilainya atau passing range adalah 80. Target soal harus benar adalah 25, maka nilai kita nanti targetnya adalah 125. Setelah itu untuk TWK itu passing range tadi adalah 65. Target soal harus benar adalah 23 teman-temannya, sehingga target kita adalah 115. Sehingga nanti total skor kita adalah 440. Nah, jadi seperti itu teman-temannya tips dan trik untuk mengerjakan soal SKD tahun 2024 supaya kita bisa menembus nilai SKD kita adalah 440. Nah, jadi semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.